Umam, santri miskin yang datang cuma sebagai kurir, tiba-tiba berlutut di halaman rumah Helena yang konglomerat. Semua orang menertawakan dia, apalagi saat Helena bilang doa tidak bisa mengalahkan dokter mahal. Tapi Umam malah menantang. Dalam 15 menit ia bikin ayah Helena melihat lagi, dan kalau gagal ia siap dihina sepuasnya. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Halaman rumah itu terlalu rapi sampai terasa dingin. Rumputnya hijau seperti tak pernah diinjak orang susah, pohonnya berdiri tegak seperti penjaga, dan di tengah taman ada air mancur yang suaranya terus mengalir tanpa peduli siapa yang sedang hancur di sekitarnya. Umam berhenti di depan gerbang besi. Tangannya menggenggam paket kecil berbalut kertas coklat. Tidak besar, tidak mewah, bahkan terlihat seperti barang murahan yang bisa diselipkan di bawah ketiak. Tapi yang membuatnya berat bukan ukurannya, melainkan amanah yang menempel pada setiap lipatan kertas. Ia mengetuk pelan. Pintu gerbang terbuka setengah, cukup untuk menampakkan dua satpam berseragam rapi. Wajah mereka datar, mata mereka menilai dari ujung sandal Umam sampai peci hitam yang ia pakai. Umam menahan napas, lalu menyebut namanya dengan sopan, menyebut asalnya dari pesantren, dan menyebut bahwa ia hanya mengantar titipan untuk nyonya rumah. Salah satu satpam menyipit. Titipan siapa? Umam menyebut nama Kiai. Sekejap, satpam itu ragu. Bukan karena takut, tapi karena nama Kiai itu pernah terdengar di telinga orang-orang kota. Namun ragu itu tidak lama. Gerbang dibuka penuh. Umam dipersilakan masuk seperti orang yang boleh lewat tapi tak boleh menyentuh apapun. Langkah Umam pelan. Ia menjaga matanya agar tidak terlihat terlalu kagum, dan menjaga hatinya agar tidak terlihat terlalu kecil. Tapi tetap saja, rumah besar itu membuat dadanya seperti tertindih. Ada pilar putih, balkon lebar, jendela tinggi, dan jalan batu yang mengarah ke air mancur. Semuanya terasa seperti dunia lain, dunia yang tak pernah tersentuh baju lusuh dan sandal tipis. Di dekat air mancur, Umam melihat seorang lelaki tua duduk di kursi roda. Punggungnya agak membungkuk, tangannya di atas paha, dan matanya tertutup kain putih yang diikat rapi. Ia tampak tenang, tapi bukan tenang yang damai. Itu tenang yang seperti orang sudah habis dipukul oleh hidup sampai tak sanggup melawan lagi. Umam refleks menunduk. Ada rasa iba yang menekan dadanya tiba-tiba, rasa yang tak bisa ia tahan, bahkan sebelum ia tahu siapa lelaki itu. Langkah kaki berhak tinggi terdengar dari arah teras. Bunyi itu teratur, tajam, seperti ketukan palu. Helena muncul. Ia berdiri di ujung tangga, mengenakan gaun kuning yang mencolok, lengan panjang menempel rapi di tubuhnya. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya cantik tapi seperti batu yang dingin. Matanya memandang Umam seperti memandang noda di lantai marmer. Kurir pesantren, suaranya datar, tapi ujungnya menampar. Umam menunduk lagi. Iya, Nyonya. Saya Umam. Saya hanya mengantar amanah. Helena turun satu anak tangga, lalu berhenti. Ia tidak mendekat. Ia menjaga jarak, seolah dekat dengan orang miskin bisa menular. Amanah? Helena mengulang kata itu seperti mengejek. Kalian suka sekali bawa kata itu kalau mau minta sesuatu. Umam membuka mulut, tapi kata-kata yang ia siapkan mendadak layu. Ia sudah sering bertemu orang yang memandangnya kecil, tapi cara Helena memandangnya berbeda. Bukan hanya meremehkan. Itu seperti sedang menghukum. Saya tidak minta apa-apa, Nyonya, Umam berkata pelan. Saya hanya menyampaikan titipan dari Kiai. Titipan ini diminta diberikan langsung. Helena menatap paket di tangan Umam. Langsung ke saya. Iya. Helena melangkah mendekat. Ia tidak mengambilnya. Ia hanya menatapnya lebih lama, seolah bisa membaca rahasia dari kertas coklat itu. Lalu ia tersenyum kecil, senyum yang tidak hangat. Di rumah ini banyak yang datang bawa titipan. Ujungnya minta uang, minta pekerjaan, minta belas kasihan. Umam menggeleng pelan. Saya datang bukan untuk itu. Helena mendekat satu langkah lagi. Tatapannya naik ke wajah Umam. Kalau bukan untuk itu, untuk apa? Umam menarik napas. Ia merasa tatapan satpam di belakangnya,
juga tatapan pelayan-pelayan yang berdiri jauh dan pura-pura sibuk. Ini bukan hanya soal paket. Ini soal harga dirinya sebagai santri yang sudah lebih dulu dianggap penipu. Untuk menolong, Nyonya, ucap Umam akhirnya. Helena tertawa pendek. Bukan tawa bahagia, lebih seperti seseorang yang terlalu lelah untuk percaya pada kebaikan. Ia menoleh ke kursi roda di dekat air mancur, lalu kembali menatap Umam. Menolong siapa? Umam menatap lelaki tua itu lagi. Kain di mata lelaki itu tampak bersih, tapi ada noda kecil di pinggirnya, seperti bekas air mata yang berulang. Umam menelan ludah. Ayah Nyonya, jawabnya. Helena membeku sebentar. Hanya sebentar, lalu wajahnya kembali keras. Ia menyilangkan tangan di dada, tepat seperti di thumbnail, posisi yang membuat siapapun merasa lebih kecil di hadapannya. Kamu bahkan tidak tahu siapa ayah saya, tapi sudah berani bicara menolong. Saya tahu beliau sedang tidak bisa melihat, kata Umam, tidak berani meninggikan suara. Helena melangkah cepat, lalu tiba-tiba menarik paket itu dari tangan Umam. Tangannya kuat, geraknya kasar. Namun paket itu tidak ia buka. Ia malah mengangkatnya di depan wajah Umam. Kalau ini benar amanah, kamu sebutkan isinya. Umam terdiam. Ia pernah diingatkan Kiai, amanah bukan untuk dipamerkan. Tapi ia juga tahu, kalau ia diam, ia akan diusir sebelum sempat berbuat apa-apa. Saya tidak boleh menyebutkan semuanya, Nyonya, katanya hati-hati. Tapi saya bisa katakan, ini bukan barang jualan, bukan minta-minta, bukan tipu-tipu. Helena menatap Umam lebih tajam, seolah mencari retak di wajahnya. Saya muak pada doa, Helena berkata pelan, tapi tajam. Dokter terbaik sudah datang. Obat mahal sudah saya bayar. Tapi ayah saya tetap gelap. Saat Helena menyebut gelap, lelaki tua di kursi roda bergerak sedikit. Jari-jarinya mengerut, seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Umam menangkap gerak kecil itu. Ia bukan dokter, tapi ia terbiasa mengamati orang sakit. Dan gerak kecil itu bukan gerak orang pasrah. Itu gerak orang yang menahan takut. Umam melangkah satu langkah maju tanpa sadar. Nyonya, saya mohon. Beri saya izin sebentar saja untuk menyapa beliau. Helena memotong cepat. Menyapa. Lalu ia menoleh ke satpam. Kalau dia mulai aneh, keluarkan. Umam menahan gemetar di ujung jarinya. Ia menunduk pada Helena, lalu perlahan berlutut di depan kursi roda lelaki tua itu, bukan karena takut pada Helena, melainkan karena adab yang diajarkan Kiai sejak kecil. Assalamualaikum, Pak. Suara Umam lembut. Saya Umam. Saya dari pesantren. Saya mengantar titipan untuk Bapak. Lelaki tua itu tidak menjawab, tapi kepalanya miring sedikit, seolah mendengar suara yang jauh. Bibirnya bergerak pelan, tidak jelas, seperti menahan kata di tenggorokan. Helena mendesis, kesal. Lihat, ayah saya tidak butuh drama. Umam menahan rasa panas di dada. Ia menatap kain penutup mata itu. Ada bagian yang sedikit longgar di bawah ikatan, dan di sela-celah kecil itu, kelopak mata lelaki tua tampak merah, sangat merah. Bukan merah karena lelah saja. Seolah ada sesuatu yang memaksa matanya terus menahan perih. Umam menelan ludah. Ia merasa, kebutaan ini tidak sesederhana sakit biasa. Nyonya, Umam menoleh pelan. Boleh saya bertanya, sejak kapan beliau begini? Helena menatap tajam, tapi kali ini ada ragu yang terselip. Tiba-tiba, sebelumnya tidak pernah sakit mata. Tidak pernah, Helena menjawab cepat, seolah tak ingin membahas. Umam mengangguk. Ia kembali menatap lelaki tua itu, lalu berkata pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri, tiba-tiba itu biasanya ada sebabnya. Kalimat itu membuat Helena tersentak. Ia melangkah cepat mendekat, lalu berdiri tepat di depan Umam. Bayangannya menutup sebagian cahaya di wajah Umam. Kamu berani menyiratkan saya lalai. Umam menunduk. Bukan begitu, Nyonya. Saya hanya... Helena memotong lagi. Kalian suka sekali bicara sebab, tapi ujungnya minta uang. Umam mengangkat wajah sedikit. Matanya berkaca, bukan karena takut, tapi karena ia merasa sedang diuji di tempat yang paling kejam, di depan orang yang paling mudah menyakiti. Saya tidak minta uang. Suaranya mulai bergetar. Kalau saya gagal, Nyonya boleh hina saya sepuasnya. Helena terdiam sepersekian detik. Pelayan-pelayan menahan napas. Satpam menegakkan badan. Umam melanjutkan,
Suaranya lebih tegas, tapi tetap sopan. Tapi kalau Nyonya izinkan saya sebentar saja, saya ingin mencoba membantu. Helena menatap Umam lama. Di wajah Umam tidak ada kelicikan, hanya lelah dan kesungguhan yang membuatnya sulit ditertawakan. Namun Helena terlalu terbiasa menertawakan orang baik, karena selama ini orang baik sering berubah jadi pemeras. Helena memiringkan kepala. Sebentar itu berapa lama? Umam menatap jam dinding besar yang terlihat dari teras, lalu kembali menatap Helena. 15 menit. Halaman rumah itu mendadak terasa lebih sunyi. Air mancur tetap mengalir, tapi suaranya seperti menjauh. Helena menatap Umam seperti menatap seseorang yang baru saja menantang singa. 15 menit, Helena mengulang pelan, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum setuju. Itu senyum seseorang yang sudah siap menghancurkan orang lain setelah diberi sedikit ruang. Baik, kata Helena. 15 menit. Umam menunduk, menahan rasa sesak di dadanya. Ia tahu, ini bukan izin yang tulus. Ini jebakan. Tapi ia juga tahu, kalau ia menolak, ia tidak akan pernah bisa menyampaikan amanah. Helena mengangkat tangannya dan menunjuk ke halaman, seolah sedang mengatur panggung. Lakukan di sini. Di depan saya. Di depan semua orang. Umam mengangguk pelan. Ia menatap paket yang kini berada di tangan Helena, lalu berkata lirih. Paket itu perlu saya buka, Nyonya. Helena menatap paket itu, lalu menatap Umam, kemudian melemparkannya pelan ke tanah, tepat di depan lutut Umam, seolah itu bukan amanah, hanya sampah. Umam tidak marah. Ia mengambilnya dengan tangan yang tetap lembut, lalu meletakkannya di atas paha, seperti sedang memegang sesuatu yang suci. Ia membuka lipatan kertas coklat itu perlahan. Dan saat bagian pertama terbuka, Helena mendadak menahan napas, bukan karena percaya, melainkan karena melihat sesuatu yang ia kenali dari masa lalu, sesuatu yang membuat wajahnya yang dingin tiba-tiba retak sesaat. Umam tidak menyadari perubahan itu. Ia hanya fokus pada satu hal, menyelesaikan 15 menit yang akan menentukan apakah ia pulang dengan hinaan, atau pulang dengan amanah yang lunas. Helena tidak percaya pada keajaiban sejak lama. Ia percaya pada angka, pada tanda tangan, pada rapat yang dimulai tepat waktu. Baginya, hidup bisa diatur asal semua orang patuh dan semua data lengkap. Itulah sebabnya rumah ini berdiri megah, air mancur menyala tiap hari, dan halaman hijau seperti lukisan. Tapi semua itu berubah sejak ayahnya tiba-tiba tidak bisa melihat. Awalnya hanya kabur. Ayahnya mengeluh seperti ada kabut tipis di depan mata. Helena menertawakan keluhan itu sebagai lelah biasa, lalu memanggil dokter agar ayahnya tidak merasa diabaikan. Namun 2 hari kemudian, kabut itu jadi gelap. Ayahnya mulai meraba-raba meja, memanggil pelayan bukan untuk teh, tapi untuk menuntun langkah ke kamar mandi. Dan saat kain putih pertama kali mengikat mata ayahnya, Helena merasa rumah ini mendadak kehilangan cahaya, meski lampu kristal di ruang tamu tetap menyala. Ia menghabiskan uang seperti orang mengejar napas terakhir. Dokter mata, dokter saraf, klinik mahal, obat impor, semuanya datang. Ada yang memberi harapan kecil, lalu hilang seperti debu. Ada yang memberi kata-kata panjang, lalu pulang dengan senyum sopan. Di layar ponsel, jadwal operasi, jadwal terapi, jadwal pemeriksaan, semuanya menumpuk. Tapi ayahnya tetap duduk di kursi roda, dengan mata tertutup kain, dan wajah yang makin hari makin tenang seperti orang yang sudah berdamai dengan gelap. Ketika harapan habis, Helena mulai marah pada siapapun yang terlihat bisa disalahkan. Orang-orang yang dulu membanggakan keluarganya mulai menghilang pelan-pelan. Mitra bisnis yang biasanya menyapa dengan hangat, kini bicara singkat. Kerabat yang dulu datang membawa hadiah, kini hanya bertanya lewat pesan pendek. Bahkan teman-teman Helena yang dulu berlomba duduk di meja makan rumah ini, tiba-tiba punya kesibukan yang tidak bisa ditunda. Di ruang kerja, Helena sering menatap daftar kontaknya. Banyak nama, tapi tidak ada yang benar-benar menolong. Ia menutup ponsel dengan keras, lalu menahan air mata di depan cermin. Ia tidak boleh terlihat lemah. Di dunia Helena, lemah itu undangan untuk ditikam. Karena itu, saat Umam berdiri di halaman membawa paket sederhana, Helena tidak melihat santri miskin. Helena melihat ancaman kecil yang bisa ia hancurkan agar ia merasa masih punya kuasa. Ia berdiri tegak, tangan terlipat, dada terangkat. Suaranya bukan sekadar dingin, melainkan getir. Lakukan di sini, katanya tadi,
seolah menjadikan halaman rumah sebagai panggung. Biar semua lihat. Helena tidak sadar, ia sedang membangun tembok terakhirnya. Ia ingin Umam gagal agar ia bisa menertawakan dan membenci sesuatu lagi. Helena lebih kuat saat punya sasaran. Namun ketika Umam membuka paket perlahan, ada sesuatu yang membuat Helena mendadak kaku. Bukan botol kecil itu. Bukan kain bersihnya. Tapi secarik tulisan di dalamnya. Tulisan itu bukan nama obat, bukan resep dokter, bukan kata-kata besar. Hanya tulisan tangan yang rapi, sederhana, seperti seseorang yang menulis dengan hati tenang. Helena mengenali gaya itu, bukan karena pernah membaca banyak, melainkan karena tulisan itu pernah ia lihat bertahun-tahun lalu di atas lembar kertas yang ia robek dengan tangannya sendiri. Helena menelan ludah. Ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Jangan lama-lama, ia membentak Umam, padahal Umam belum melakukan apapun selain membuka lipatan kertas. 15 menit kamu mulai dari sekarang. Umam mengangguk. Ia tidak menatap Helena lama. Ia fokus pada ayah Helena, lalu menggeser posisi berlututnya agar lebih dekat. Umam meminta izin dengan suara yang lembut. Helena tidak menjawab, hanya menggerakkan dagunya seperti orang memberi perintah, bukan memberi izin. Umam mulai dengan hal yang paling tidak disukai Helena, hal yang tampak sepele. Napas. Umam menyuruh ayah Helena menarik napas perlahan, menghembuskan pelan, lalu mengulang. Ayah Helena mengikuti, meski ragu. Helena hampir tertawa. Baginya itu seperti permainan anak kecil. Tapi setelah beberapa tarikan napas, bahu ayahnya yang tadinya kaku mulai turun. Jari-jarinya yang tadi tegang di atas paha perlahan mengendur. Umam lalu mengusap tengkuk ayah Helena pelan, seperti menenangkan saraf yang sedang ketakutan. Ia memijat titik di belakang telinga, lalu berhenti sejenak setiap kali ayah Helena tampak kesakitan. Tidak ada gerakan kasar. Tidak ada gaya sok pintar. Yang ada hanya ketelitian, seperti orang yang sudah paham penderitaan dan tidak ingin menambahnya. Helena mulai gelisah tanpa alasan. Ia membenci rasa gelisah itu. Ia memanggil pelayan mendekat, lalu bicara cukup keras agar Umam mendengar. Kalau dia menipu, kalian catat wajahnya. Biar pesantren itu tahu siapa yang mereka kirim. Umam tidak menoleh. Ia tetap bekerja dengan tenang. Helena makin kesal karena ketenangan itu seperti ejekan. Seolah Umam tidak takut padanya. Seolah uangnya tidak punya kuasa di sini. Ia lalu memberi isyarat pada Satpam untuk mendekat. Satpam berdiri 2 langkah di belakang Umam, siap menarik kerahnya kapan saja. Helena menatap jam, menghitung menit dengan mata tajam. Menit keempat, ayah Helena berdehem kecil. Menit kelima, ayah Helena mengangkat tangan dan meremas ujung baju sendiri, seperti menahan rasa yang muncul dari dalam. Helena mendadak mematung. Ia kenal kebiasaan ayahnya. Gerakan itu hanya terjadi saat ayahnya menahan nyeri yang tidak ingin ia tunjukkan. Ayah. Helena mendekat 1 langkah. Sakit. Ayah Helena tidak menjawab. Mulutnya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Ia seperti ingin bicara, tapi takut. Umam berbisik. Suaranya rendah. Pak, kalau terasa perih, jangan ditahan. Biarkan keluar pelan. Helena menatap Umam seperti ingin menampar. Ia tidak suka santri miskin mengatur ayahnya. Tapi ia juga tidak sanggup menghentikan, karena ia melihat sesuatu yang selama ini hilang dari wajah ayahnya. Reaksi. Ada kehidupan. Helena menelan napas, lalu memaksa dirinya kembali keras. Ia menatap Umam dan berkata tajam, kalau kamu main-main, kamu tidak akan pulang dengan kaki utuh. Umam menjawab lembut tanpa mengangkat kepala. Insya Allah, saya tidak main-main. Helena mendadak merasa kata itu menusuk. Bukan karena sebutan Allah, tapi karena ia sadar, sudah lama sekali ia tidak mengucap kata itu dengan hati. Menit ke-8, Umam mengusap kelopak mata ayah Helena dengan kain hangat. Ayah Helena mengerang pelan. Air mata menetes dari sela kain penutup mata, mengalir ke pipi. Helena menatap air mata itu dan dadanya seperti ditarik paksa ke masa kecil, saat ia pernah bersembunyi di balik pilar rumah ini dan melihat ayahnya menangis diam-diam karena sesuatu yang tidak ia mengerti. Helena menggeleng kuat, mengusir ingatan itu. Tapi ingatan tidak pergi. Karena di menit ke-10, ayah Helena berbisik pelan dari balik kain, suaranya serak, seperti suara yang lama terkunci. Ia menyebut 1 nama. Nama itu jatuh di udara halaman, ringan tapi mematikan. Wajah pelayan tua yang berdiri dekat pintu berubah pucat. Satpam menoleh tanpa sadar.
Helena mendadak membeku, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Umam menahan gerak. Ia tidak ikut terkejut, tapi ia sadar, nama itu bukan nama sembarang orang. Helena menatap ayahnya cepat, lalu membentak. Diam. Ayahnya tidak diam. Tangannya bergetar, dan suaranya keluar lagi, lebih jelas. Nama yang sama. Umam tidak melanjutkan pijatan. Ia menatap Helena pelan, lalu menunduk lagi, memilih menyimpan pertanyaan di dalam hati. Ia kembali fokus pada waktunya, karena ia tahu, 15 menit itu bukan lagi sekadar taruhan. Itu pintu menuju rahasia yang sudah lama dikunci rapat di rumah megah ini. Umam tidak pernah membayangkan 15 menit bisa terasa seperti seumur hidup. Ia menatap isi paket yang sudah terbuka di atas pahanya. Botol kecil berisi ramuan hangat, kain bersih yang dilipat rapi, dan secarik tulisan tangan yang tenangnya seperti doa yang tidak memaksa. Umam memejam sebentar, bukan untuk pamer kesalehan, tapi untuk menenangkan dada yang berdegup terlalu kencang. Di belakangnya, satpam berdiri seperti bayangan. Di sampingnya, pelayan-pelayan menahan rasa ingin tahu. Di depan, Helena berdiri dengan tangan terlipat dan wajah yang seolah sudah menyiapkan kalimat hinaan paling tajam. Umam merasakan panas matahari di tengkuk, tetapi yang lebih panas adalah tatapan Helena. Mulai, Helena berkata singkat. Umam mengangguk. Ia mengambil kain bersih, mencelupkannya pada air hangat yang sudah disiapkan pelayan dengan tergesa, lalu memerasnya pelan. Ia tidak buru-buru, tidak ingin gerak tergesa membuat tangan gemetar terlihat sebagai ketakutan. Ia menempelkan kain itu di atas kedua kelopak mata ayah Helena, perlahan, seperti menutup luka dengan lembut. Ayah Helena mengerang, lalu menahan napas. Sakit. Helena menyambar, suaranya ingin tetap keras, tapi nadanya bocor. Umam berbisik pada ayah Helena. Pak, tarik napas pelan, jangan melawan rasa perihnya. Kita lepas pelan-pelan. Ayah Helena menggenggam ujung kursi roda. Jari-jarinya menekan besi, seperti sedang berpegangan agar tidak jatuh ke lubang yang lebih gelap. Umam tetap memegang kain itu beberapa detik, lalu mengangkatnya sedikit demi sedikit. Kelopak mata ayah Helena berkedip cepat di balik kain penutup. Ada air mata yang keluar lagi, makin deras. Bukan air mata sedih saja. Air mata yang seperti membawa keluar sesuatu yang mengendap terlalu lama. Helena mengangkat dagu. Itu cuma air mata karena panas. Umam tidak menanggapi. Ia memijat pelipis sang ayah dengan ujung jari, pelan, lalu turun ke belakang telinga, berhenti setiap kali ayah Helena tampak hendak menahan nyeri. Ia mengulang gerakan itu dengan irama yang sama, seperti orang mengetuk pintu yang terkunci tanpa marah. Menit berjalan. Helena menatap jam, lalu menatap Umam lagi. Wajahnya makin tegang. Ia tidak suka melihat sesuatu yang ia tidak mengerti mulai bergerak di hadapannya. Di menit ke-6, ayah Helena mengangkat tangan pelan. Tangannya meraba udara, lalu jatuh di paha. Ia seperti mencari sesuatu yang hilang. Umam menahan napas, lalu menepuk punggung tangan itu lembut, memberi rasa aman tanpa banyak kata. Di menit ke-7, ayah Helena berbisik lagi. Suaranya patah, namun lebih jelas daripada tadi. Ia menyebut nama yang sama, nama yang membuat pelayan tua semakin pucat. Helena melangkah mendekat dan membentak. Ayah, jangan bicara yang aneh. Ayah Helena mengepalkan tangan, lalu melepasnya pelan. Ia seperti ingin minta maaf, tapi tak sanggup. Umam menangkap getar itu. Getar orang yang menahan beban rahasia. Umam mengambil botol kecil ramuan. Ia membuka tutupnya. Aroma hangat menyebar, bukan aroma tajam seperti obat kimia, melainkan wangi sederhana yang mengingatkan pada dapur pesantren dan malam-malam panjang di serambi masjid. Helena mengernyit. Kamu mau kasih minum itu? Umam menunduk sopan. Sedikit saja, Nyonya. Dan hanya kalau Bapak berkenan. Ayah Helena menggerakkan kepala pelan, seperti mengiyakan tanpa kata. Umam membantu dengan sangat hati-hati. Ramuan itu masuk seteguk. Lalu ayah Helena menelan susah payah. Di ujung bibirnya, ada getar kecil yang membuat Umam yakin, tubuh ini sedang melawan sesuatu yang bukan sekadar sakit. Helena menatap gelas itu, lalu menatap Umam. Kalau terjadi apa-apa pada ayah saya, kamu selesai. Umam menjawab lirih. Insya Allah. Helena tampak tidak suka mendengar kata itu. Bukan karena ia benci pada Allah, tapi karena ia benci pada harapan yang bisa membuatnya lemah. Menit ke-10, Umam memegang pergelangan tangan ayah Helena.
Ia merasakan denyut nadi yang tidak teratur, seperti ada gelombang yang bertabrakan di dalam. Umam menutup mata sebentar, mengingat petuah Kiai tentang orang sakit yang tidak hanya perlu obat, tapi juga perlu tenang. Umam menunduk ke telinga ayah Helena. Pak, bayangkan cahaya, walau kecil. Jangan dipaksa besar. Cukup kecil dulu. Ayah Helena menarik napas panjang. Wajahnya berkerut. Air mata menetes lagi. Namun di tengah kerut itu, ada sesuatu yang berubah, seperti pintu kecil di dalam tubuhnya mulai terbuka. Helena mendadak merasa jantungnya memukul dada. Ia tidak mau mengaku, tapi ia melihat ayahnya merespons, lebih hidup dari seminggu terakhir. Helena langsung menekan rasa itu dengan kata-kata tajam. Jangan bikin saya berharap. Saya benci berharap. Umam tidak membalas. Ia hanya melanjutkan, memijat titik di tengkuk lebih tegas, lalu kembali ke pelipis, mengusap kelopak mata dengan kain hangat sekali lagi. Menit ke-13, ayah Helena mengerang pelan, lalu tubuhnya bergetar sekali, pendek, seperti orang kedinginan. Pelayan-pelayan saling pandang. Satpam maju setengah langkah. Helena panik, namun tetap ingin terlihat menguasai. Hentikan. Umam mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Sebentar, Nyonya. Ini tanda yang kita tunggu. Helena menelan ludah. Tangannya yang terlipat di dada mendadak turun tanpa ia sadar. Ia mengepalkan jari, lalu membuka lagi. Menit ke-14, Umam menyentuh simpul kain penutup mata ayah Helena. Ia tidak langsung melepas. Ia menatap Helena sebentar, bukan menantang, tapi meminta izin dengan adab yang tetap ia jaga meski dihina. Helena tidak menjawab. Ia hanya menatap simpul itu lama, seperti menatap pintu menuju sesuatu yang ia takuti. Ayah Helena mengangkat dagunya sedikit, seolah mendorong dirinya sendiri untuk berani. Umam melepas simpul pelan. Kain putih itu jatuh ke tangan Umam. Kelopak mata ayah Helena terbuka. Mata itu merah, basah, bergetar. Ia menatap kosong beberapa detik, seperti anak kecil yang baru belajar menatap dunia. Helena menahan napas sampai dadanya sakit. Ayah Helena berkedip sekali, lalu 2 kali. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tidak keluar. Matanya menatap ke arah Helena, tidak fokus, namun jelas mencari. Helena maju 1 langkah tanpa sadar. Di detik berikutnya, ayah Helena mengangkat tangannya dan meraba udara. Jemarinya menyentuh pipi Helena pelan, seperti memastikan sesuatu itu nyata. Helena membeku, lalu matanya berkaca. Dan di tengah halaman yang megah itu, di depan orang-orang yang tadi siap menertawakan, suara ayah Helena keluar pelan, serak, namun cukup untuk membuat semua mulut terkunci. Helena? Helena tidak menangis. Ia tidak pernah mengizinkan dirinya menangis di depan orang lain, apalagi di halaman rumahnya sendiri, apalagi di depan santri miskin yang baru ia hina. Tapi saat jari ayahnya menyentuh pipinya dan menyebut namanya dengan suara serak, sesuatu di dada Helena seperti runtuh pelan. Ia segera menarik wajahnya ke belakang, cepat, seolah sentuhan itu membakar. Ayah hanya refleks, ucap Helena keras, bukan untuk menenangkan orang lain, melainkan untuk menenangkan dirinya sendiri. Jangan salah paham. Umam menunduk. Ia tidak tersenyum. Ia tidak terlihat menang. Justru ketenangannya membuat Helena merasa kalah. Ayah Helena menggerakkan kepala pelan. Matanya masih merah dan basah, menatap ke arah suara, mencari bentuk. Pandangannya belum fokus, tapi ada perubahan yang tak bisa dibantah. Bahkan dokter keluarga yang tadi berdiri dengan wajah sinis, kini kehilangan kalimat untuk mengejek. Helena melihat dokter itu, lalu menatap Umam lagi. Rasa takutnya berubah jadi marah. Marah pada keadaan, marah pada rasa bersalah yang mendadak muncul, marah pada harapan yang mulai masuk lagi tanpa izin. Cukup, Helena membentak. Kamu sudah selesai. Jangan sok jadi penyelamat. Umam tetap berlutut. Nyonya, saya baru mulai. Baru mulai, Helena tertawa pendek. Kamu pikir ini tempat latihan? Pelayan-pelayan menahan napas. Satpam saling pandang. Mereka menunggu Helena mengusir Umam, karena itu yang biasa terjadi pada orang seperti Umam. Umam mengusap keringat di dahinya pelan. 15 menit sudah lewat, namun Umam tidak mengatakan apapun tentang kemenangan. Ia malah memeriksa wajah ayah Helena seperti orang memastikan api kecil tidak padam karena angin. Ayah Helena mengangkat tangan lagi, meraba udara. Tangannya bergerak lambat, lalu jatuh ke paha.
Ia tampak lelah, tapi ada kekuatan kecil yang kembali menyalakan dirinya. Helena tidak tahan melihatnya. Ia memalingkan wajah sebentar, lalu kembali memaksa wajahnya dingin. Kamu menggunakan apa tadi? Dokter keluarga akhirnya bicara. Suaranya ingin terdengar tegas, tapi ada gugup yang menyelinap. Sugesti seperti itu tidak punya dasar. Umam menatap dokter itu sekilas, lalu menunduk lagi. Saya tidak sedang berdebat, Pak. Saya hanya menjalankan amanah. Helena menyambar kata itu. Amanah lagi. Kalian suka sekali berlindung di balik itu. Umam mengangguk pelan, seperti menerima lemparan batu tanpa mengelak. Kalau amanah ini tidak dibawa, saya tidak akan datang. Helena menatap paket yang tadi ia lempar ke tanah. Secarik tulisan tangan itu masih terlihat. Sialnya, tulisan itu semakin mengganggu pikirannya, karena setiap goresannya seperti mengetuk pintu ingatan lama yang ia kunci rapat. Helena mendekat ke ayahnya. Suaranya melembut sedikit meski ia tidak mau mengaku. Ayah bisa lihat. Ayah Helena menelan ludah. Samar, tapi aku lihat cahaya. Kalimat itu membuat halaman mendadak terasa hangat, meski tidak ada yang berani tersenyum. Pelayan tua menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca. Satpam yang tadi siap menyeret Umam, kini berdiri kaku. Helena seharusnya bersyukur. Tapi rasa bersyukur itu tidak pernah mudah bagi orang yang hidupnya dibangun di atas kendali. Dan kendali Helena sedang terancam, bukan oleh musuh bisnis, melainkan oleh kebenaran yang bisa keluar dari mulut ayahnya kapan saja. Ayah Helena menoleh sedikit, seperti mengikuti suara air mancur. Ia menarik napas, lalu berbisik lirih. Aku dengar itu, suara air. Umam menajamkan telinga. Ia tahu, orang yang baru keluar dari gelap sering mengenali dunia lewat bunyi lebih dulu. Itu tanda baik. Namun Umam juga merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatnya tetap waspada. Ayah Helena menggerakkan bibirnya lagi. Dia datang. Helena menegang. Siapa? Ayah Helena mengerutkan kening. Matanya berkedip. Lalu bibirnya menyebut nama itu lagi. Nama yang tadi ia ucapkan saat terapi. Kali ini lebih jelas. Pelayan tua tersentak, lalu menunduk cepat, seolah takut terlihat. Helena membentak pelayan itu. Kamu. Pelayan tua gemetar. Maaf, Nyonya, saya tidak. Helena menoleh kembali pada ayahnya. Ayah, jangan sebut nama itu lagi. Ayah Helena menahan napas. Suaranya berat, seperti batu yang ingin jatuh tapi tertahan. Aku bersalah, Helena, aku. Helena menutup telinga dengan satu tangan, bukan benar-benar menutup, tapi seperti menolak suara itu masuk. Cukup. Umam menatap Helena pelan. Ia tidak berani menghakimi. Tapi ia tahu, rasa takut Helena bukan takut ayahnya sakit, melainkan takut sesuatu yang lebih besar terbongkar. Dokter keluarga mencoba memecah suasana. Nona Helena, ini mungkin efek sementara. Jangan terpancing. Helena menangkap kalimat itu seperti pegangan agar tidak jatuh. Ia menunjuk Umam. Kamu dengar. Ini bisa sementara. Umam mengangguk. Bisa. Kalau sebabnya masih ada, bisa kembali gelap. Kata gelap membuat Helena menatap Umam tajam. Maksud kamu apa? Umam menunduk. Saya belum berani memastikan. Tapi Bapak bukan hanya sakit. Ada tanda beliau seperti menahan sesuatu dari luar. Dari luar? Helena mengulang. Bibirnya kaku. Umam memegang pergelangan tangan ayah Helena sebentar, merasakan denyutnya. Ia melihat pembuluh di kelopak mata yang masih merah, dan cara ayah Helena menelan, seperti masih ada perih yang mengendap. Umam mengangkat wajah sedikit, suaranya lebih rendah. Nyonya, mohon izinkan saya melanjutkan sebentar. Bukan untuk pamer, tapi untuk memastikan beliau tidak jatuh lagi. Helena menatap Umam lama. Ia ingin menolak, tapi ayahnya menggenggam ujung baju Helena pelan. Sentuhan kecil itu seperti permintaan yang tak berani diucap. Helena menelan ludah. Lalu, seperti orang memaksa dirinya tetap angkuh, ia berkata dingin. Lanjut. Tapi satu kesalahan saja, kamu akan tahu rasanya dipermalukan. Umam mengangguk. Ia menunduk dalam. Saya paham, Nyonya. Ia membuka kembali kain hangat, menyiapkan ramuan, dan memulai lagi dengan napas, dengan ketenangan, dengan tangan yang tidak tremor meski dihina. Namun di dalam dada Umam, luka lama ikut terbuka pelan.
Karena nama yang disebut ayah Helena tadi bukan sekadar nama asing. Nama itu seperti bayangan masa lalu yang pernah membuat keluarganya jatuh, dan membuat seorang santri miskin tumbuh dengan perih yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Umam melanjutkan tanpa banyak bicara. Ia tahu, satu kalimat yang salah bisa membuat Helena kembali menutup pintu. Dan jika pintu itu tertutup, amanah ini akan berhenti di halaman, tidak pernah sampai ke tujuan. Ia menempelkan kain hangat sekali lagi, kali ini lebih singkat, lalu memijat tengkuk ayah Helena dengan gerakan yang lebih pelan. Wajah ayah Helena tampak lelah, namun ada sesuatu yang berjuang di balik kelopak mata merah itu. Seperti orang yang sudah lama tenggelam, lalu tiba-tiba menemukan udara. Helena berdiri kaku. Tangan yang tadi terlipat kini menggantung di sisi tubuh. Ia mencoba menyilangkan lagi agar terlihat kuat, namun jemarinya gemetar, dan ia kesal pada gemetar itu. "Ayah," ucap Helena, suaranya lebih rendah. "Bisa lihat saya?" Ayah Helena mengangkat wajah sedikit. Ia menatap lurus, lalu berkedip berkali-kali. Pandangannya belum tajam, tapi ia menatap ke arah Helena dengan tepat, seolah cahaya baru saja mengajarinya mengenali siapa yang berdiri di depan. "Aku, lihat kuning," katanya pelan, lalu menelan ludah. "Baju kamu." Kalimat sederhana itu menyambar Helena lebih keras dari hinaan apapun. Ia ingin menertawakan, ingin bilang itu cuma kebetulan, tapi suaranya tidak keluar. Matanya berkaca, lalu cepat-cepat ia kedipkan agar airnya tidak jatuh. Dokter keluarga berdiri mematung. Ia menelan ludah, lalu mencoba menjaga wibawa. Itu bisa terjadi karena rangsangan sementara. Belum tentu pulih. Umam tidak menoleh. Ia hanya berkata lirih. "Saya tidak bilang pulih total. Saya bilang ada jalan." Helena memutar kepala cepat, menatap Umam. "Kamu bicara seolah tahu semua." Umam menunduk. "Saya hanya lihat tanda-tanda. Dan tanda Bapak sedang melawan sesuatu." Ayah Helena mengerutkan kening. Tangannya bergerak pelan, meraba udara, lalu meraba sandaran kursi roda, seperti memastikan dunia di sekitarnya masih ada. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan. Tiba-tiba, ayah Helena memegang dada. Wajahnya menegang seperti menahan perih yang tajam. Pelayan-pelayan beringsut panik. Satpam maju setengah langkah. Helena langsung menjerit, suaranya pecah. "Apa yang kamu lakukan?" Umam mengangkat tangan cepat memberi isyarat tenang. Ia memegang pergelangan tangan ayah Helena, merasakan denyut yang melonjak, lalu menempelkan kain hangat ke tengkuk lagi. "Pak, jangan melawan." Tarik napas pelan, Umam berbisik. Ayah Helena menggenggam tangan Umam kuat. Terlalu kuat untuk orang setua itu. Kekuatannya seperti datang dari ketakutan yang menumpuk. Ia membuka mulut, seperti ingin berteriak, namun yang keluar justru nama itu lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Nama itu meluncur dari bibirnya seperti dosa yang terlepas. Helena membeku. Wajahnya pucat. Dokter keluarga menatap pelayan tua, dan pelayan tua langsung menunduk lebih dalam. Helena memutar badan, menunjuk pelayan tua dengan mata yang tajam. "Kamu tahu apa artinya nama itu di rumah ini?" Pelayan tua gemetar. "Nyonya, saya hanya..." Helena tidak memberi kesempatan. Ia menatap ayahnya, lalu menatap Umam. "Kamu memancing ayah saya bicara." Umam menggeleng pelan. "Saya tidak memancing. Ini keluar karena Bapak mulai sadar." Helena tersentak. Kata sadar itu seperti pisau. Ayah Helena mengangkat tangan yang lain, meraba wajah Helena, kali ini lebih lama. Jemarinya menyentuh pipi, lalu bibir, lalu dagu. Ia seperti ingin memastikan anaknya benar-benar di sana. "Helena." Suaranya serak. "Aku salah." Helena menelan ludah. Ia ingin berkata jangan bicara begitu. Ia ingin berkata ini bukan saatnya. Tapi yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang dingin. Karena itu satu-satunya cara ia bertahan. Ayah tidak salah. Ayah hanya sakit. Ayah Helena menggeleng lemah. Bukan cuma sakit. Kalimat itu membuat udara di halaman jadi berat. Seolah ada benda besar yang jatuh ke lantai, tapi tidak terlihat. Umam menatap ayah Helena dengan hati-hati. Ia merasakan, ini bukan hanya urusan mata. Ini urusan hati yang menahan sesuatu terlalu lama. Dan jika hati itu pecah, Helena akan ikut pecah. Helena mengangkat dagu lagi, memaksa dirinya kembali kuat. "Cukup. Jangan melodramatis. Fokus ke mata ayah." Umam mengangguk. Ia tidak menentang Helena,
karena ia tahu Helena sedang menjaga dirinya dari runtuh. Umam melanjutkan terapi. Ia meminta ayah Helena menatap ke arah air mancur, lalu menutup mata pelan, lalu membuka lagi. Ia mengulang beberapa kali, memberi waktu mata itu belajar menerima cahaya tanpa takut. Setelah beberapa putaran, ayah Helena tiba-tiba berkedip cepat, lalu menghela napas panjang. Wajahnya melembut. Ia menatap lurus ke depan, lalu berbisik lirih. Aku lihat bayangan orang. Helena langsung menegang. Orang siapa? Ayah Helena menatap Umam. Pandangannya belum fokus, tapi cukup untuk melihat bentuk putih dan peci hitam. Bibirnya bergerak pelan, seolah sedang menyusun ingatan. Ia mengerutkan kening, lalu berkata dengan suara yang membuat semua orang mendadak diam. Aku pernah lihat kamu. Umam membeku sesaat. Tangannya yang tadi mantap sempat berhenti di udara. Ia menunduk cepat, menyembunyikan perubahan wajahnya. Helena menatap Umam tajam. Ayah pernah lihat dia. Ayah Helena menelan ludah. Pernah? Lama? Di tempat yang bau besi? Dan suara truk. Pelayan tua tersentak kecil. Dokter keluarga menatap ke bawah. Satpam saling pandang. Umam menurunkan tangan perlahan. Di dadanya, sesuatu bergerak. Tempat bau besi, suara truk, dan nama yang terus disebut ayah Helena. Semuanya seperti potongan yang mulai menyatu. Helena melihat reaksi orang-orang, lalu rasa curiga membesar di matanya. Ia tidak lagi hanya marah pada Umam. Ia mulai curiga pada rumahnya sendiri. Semua masuk. Helena membentak pelayan, lalu menunjuk Umam. Kamu ikut saya. Umam menunduk. Baik, Nyonya. Ayah Helena menggenggam tangan Helena lemah, seperti takut ditinggal lagi. Helena memegang tangan itu, namun genggamannya kaku, seolah ia belum tahu cara menggenggam dengan lembut. Mereka bergerak menuju dalam rumah. Air mancur tetap mengalir di belakang. Suaranya seperti mengiringi langkah mereka menuju rahasia yang sudah lama disembunyikan di balik dinding megah. Di dalam rumah, udara terasa lebih dingin daripada halaman. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena orang-orang menahan napas. Langkah Helena cepat. Bunyi haknya beradu dengan lantai marmer seperti tanda bahaya. Umam mengikuti dari belakang, menunduk, menjaga jarak, sementara pelayan-pelayan lain bergegas masuk dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Helena berhenti di ruang keluarga. Di situ ada sofa besar, lampu kristal, dan foto keluarga yang tersenyum rapi. Foto itu menempel di dinding seperti kisah yang dibuat sempurna. Tapi di baliknya, Umam merasakan ada ketidaksempurnaan yang sengaja ditutupi. Helena menoleh. Kamu bilang ayah saya bukan cuma sakit. Umam tidak menjawab buru-buru. Ia menatap ke arah pintu kamar tempat ayah Helena dibawa masuk oleh pelayan dan satpam. Dari dalam terdengar napas tua yang berat. Sesekali batuk kecil. Saya tidak ingin menuduh tanpa bukti, Nyonya, kata Umam pelan. Tapi ada tanda seperti ada sesuatu yang membuat Bapak tidak pulih. Helena tertawa kecil, getir. Sesuatu itu apa? Orang atau takdir? Umam mengangkat wajah sedikit. Bisa dua-duanya. Kata itu membuat Helena memalingkan wajah, seolah malu pada kalimatnya sendiri. Ia berjalan ke meja kaca, menuang air tanpa menawari siapapun, lalu minum seteguk seperti ingin menelan api di tenggorokan. Ayah menyebut nama itu. Helena berkata lagi, suaranya menegang. Dan kamu terlihat seperti mengenalnya. Umam menunduk lebih dalam. Saya mengenal namanya. Helena meletakkan gelas dengan keras. Bunyi kaca menghantam meja membuat pelayan di ujung ruangan tersentak. Kamu mengenal. Umam mengangguk pelan. Nama itu pernah ada dalam hidup saya. Helena berjalan mendekat. Wajahnya kini bukan hanya sinis, tapi curiga. Ia berdiri terlalu dekat, matanya mencari retak di wajah Umam. Siapa kamu sebenarnya? Bisiknya tajam. Umam menarik napas. Ia tidak boleh terburu-buru membuka semuanya. Kiai pernah berpesan, kebenaran itu obat, tapi jika dituangkan sekaligus, ia bisa membuat orang muntah. Saya Umam, jawabnya lembut. Santri. Dan hari ini saya hanya kurir amanah. Helena mendengus, lalu melangkah ke pintu kamar ayahnya. Ia mengetuk cepat, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. Umam menahan diri di ambang pintu. Dari dalam kamar, lampu temaram menyinari wajah ayah Helena. Kain penutup mata sudah tidak terikat, tapi mata itu masih merah, seperti baru saja menangis lama. Ayah Helena menatap ke arah Helena,
Pandangannya masih samar, namun jelas lebih hidup daripada tadi. Ayah? Helena berkata. Kali ini suaranya menahan gentar. Ayah sebut nama itu lagi. Ayah Helena menelan ludah. Aku tidak ingin mati membawa ini. Helena mengeraskan suara agar terdengar tegas. Ayah tidak akan mati. Ayah Helena menggeleng pelan. Aku sudah terlalu lama menutup mata. Helena. Bukan hanya mata ini. Umam berdiri diam. Kalimat itu menembusnya. Ia merasa seperti sedang mendengar orang tua yang akhirnya lelah berbohong pada dirinya sendiri. Helena menatap Umam cepat. Kamu dengar. Jangan bawa-bawa hal lain. Fokuskan pada penyembuhan. Umam mengangguk. Saya fokus, Nyonya. Tapi kadang penyembuhan butuh kejujuran. Helena menggertakkan gigi. Ia tidak suka kata itu. Kejujuran bagi Helena sering berarti runtuhnya tembok yang ia bangun. Ayah Helena mengangkat tangan lemah, meraba udara. Helena cepat memegangnya. Namun genggamannya kaku, seperti orang yang belum belajar memeluk. Ayah? Siapa yang ayah maksud? Helena bertanya. Kali ini lebih pelan. Ayah Helena menarik napas panjang. Orang yang dulu aku izinkan, mengambil sesuatu dari orang lain. Helena mematung. Mengambil apa? Ayah Helena menutup mata sebentar, seolah cahaya yang baru kembali membuatnya lebih mudah melihat masa lalu. Nama baik, hidup, mungkin juga nyawa. Umam merasakan tenggorokan kering. Ia menatap lantai agar wajahnya tidak terbaca. Kata nama baik itu terlalu dekat dengan luka yang ia bawa sejak kecil, luka yang membuat ibunya menangis di dapur rumah kontrakan, luka yang membuat ayahnya pulang larut dengan mata kosong. Helena menyadari perubahan kecil itu. Ia menatap Umam lebih tajam. Kamu punya hubungan dengan ini. Umam tidak langsung menjawab. Ia mendekati ayah Helena perlahan, menjaga adab, lalu memegang pergelangan tangan sang ayah. Denyutnya lebih tenang daripada tadi. Itu pertanda baik. Namun ada sesuatu yang masih mengganggu, seperti sisa racun yang bertahan di tubuh. Umam berbisik. Pak, Bapak masih minum ramuan lain. Ayah Helena mengangguk pelan. Yang diberikan orang kepercayaan. Helena menoleh cepat. Orang kepercayaan yang mana? Ayah Helena menghela napas, lalu menyebut nama seseorang yang selama ini selalu ada di rumah itu, orang yang sering terlihat membawa botol, orang yang selalu bicara sopan dan seolah peduli. Helena menggigit bibir. Ia menahan marah, menahan takut, menahan malu karena tiba-tiba ia merasa rumahnya bukan rumah, melainkan jebakan. Umam menunduk. Nyonya, izinkan saya melihat ramuan itu. Helena menatap Umam seperti ingin menolak, tapi ayahnya menggenggam tangan Helena lebih erat. Lihat kan? Ayah Helena berkata serak. Jangan tutup lagi. Helena menelan ludah. Ia memanggil pelayan tua dengan suara keras. Ambil botol yang biasa ayah minum. Sekarang. Pelayan tua gemetar. Ia menunduk dan berjalan cepat. Wajahnya pucat seperti orang yang tahu ia sedang menyeret sesuatu keluar dari tempat gelap. Beberapa menit kemudian, pelayan tua kembali membawa botol kecil kaca bening dengan cairan yang tampak biasa. Ia menyerahkannya pada Helena dengan tangan yang sedikit bergetar. Helena menatap botol itu lama, lalu menyerahkannya ke Umam seperti orang menyerahkan pisau pada orang asing. Umam memegang botol itu, membuka tutupnya, lalu mencium aromanya pelan. Wajah Umam berubah. Perubahan itu halus, tapi cukup untuk membuat Helena merinding. Seperti ada sesuatu di botol itu yang bukan hanya cairan, melainkan kenangan. Umam menutup botol perlahan, lalu menunduk lebih dalam. Ini bukan sekadar ramuan, katanya pelan. Helena menatapnya tajam. Apa itu? Umam mengangkat wajah sedikit, matanya berkaca, bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya melihat pintu menuju kebenaran yang selama ini seperti bayangan. Ini jejak manusia, ucap Umam lirih. Dan orang yang membuatnya tahu betul cara memadamkan cahaya dari dalam tubuh. Helena menggenggam botol itu keras, tangannya gemetar. Kamu tahu siapa? Umam tidak menjawab dengan nama. Ia hanya menatap ayah Helena, lalu menatap Helena, seolah mengatakan bahwa nama itu akan menghancurkan lebih dari sekadar satu orang. Ayah Helena menarik napas panjang, lalu berkata pelan, seperti orang akhirnya melepaskan beban yang menindih dada bertahun-tahun. Helena, rumah ini dibangun dari dosa yang tidak pernah kita bayar. Kalimat ayah Helena menggantung di udara kamar seperti asap yang tidak mau hilang. Helena berdiri mematung, seolah kata dosa itu bukan sekadar kata, melainkan palu yang memukul kepala.
Ayah ngomong apa? Helena berusaha tertawa, tapi suaranya tipis. Ayah cuma capek. Ayah Helena menggeleng pelan. Matanya yang merah menatap ke arah suara, lebih fokus dari tadi. Aku capek menutup. Umam tetap diam. Ia menahan dirinya agar tidak ikut terbakar oleh kata-kata itu. Ia tahu, jika ia bicara terlalu jauh sekarang, Helena akan mengusirnya sebelum kebenaran punya tempat untuk berdiri. Helena menggenggam botol ramuan itu, lalu menaruhnya di meja dengan gerakan kasar. Kita bicara soal obat saja. Tidak usah bawa masa lalu. Umam menjawab lirih. Masa lalu kadang masih hidup dalam botol seperti itu. Helena menatap Umam tajam. Kamu bicara seperti kamu korban. Umam menunduk. Saya tidak ingin jadi korban, Nyonya. Saya hanya ingin Bapak pulih. Helena memalingkan wajah. Ia tidak suka jawaban yang tidak bisa ia patahkan. Umam terlalu tenang untuk orang yang sedang terancam. Ketenangan itu membuat Helena curiga. Karena orang miskin biasanya gemetar saat berhadapan dengan kuasa. Malam datang seperti tirai berat. Rumah besar itu makin sunyi. Ayah Helena tidur dengan napas yang masih tidak stabil, tapi lebih tenang. Dokter keluarga pulang dengan wajah bingung. Satpam tetap berjaga di sudut-sudut, seolah takut ada musuh yang akan menyusup. Helena memerintahkan Umam tinggal semalam, bukan karena ia iba, melainkan karena ia ingin mengawasi. Umam ditempatkan di kamar tamu kecil di sayap belakang, dekat dapur, jauh dari kamar-kamar utama. Itu cara Helena menjaga jarak, bahkan saat ia butuh pertolongan. Umam menerima tanpa protes. Ia duduk di tepi ranjang, membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan sajadah tipis dan sebuah foto yang sudah kusam. Foto itu selalu ia bawa, dilipat rapi, diselipkan di bagian yang paling aman. Di foto itu ada seorang pria muda dengan senyum lelah namun hangat, berdiri di depan bangunan besar seperti gudang. Di belakang pria itu, samar terlihat papan nama perusahaan lama yang sudah tidak ada. Umam menatap foto itu lama. Dadanya sesak, tapi ia menahan. Ia berbisik pelan, menyebut Allah, bukan untuk mengadu, melainkan untuk menahan diri agar tidak berubah jadi batu. Ketukan pelan terdengar di pintu. Umam menyimpan foto itu cepat, lalu membuka pintu. Pelayan tua berdiri di sana. Wajahnya keriput, matanya gelisah, tangannya gemetar seperti membawa beban. Ia tidak masuk, hanya berdiri di ambang. Nak, suaranya serak. Umam menunduk sopan. Iya, Pak. Pelayan tua menatap Umam dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti sedang mencocokkan sesuatu dengan ingatan yang lama. Lalu pandangannya turun ke tas kecil Umam, ke sudut sajadah yang terlihat, lalu kembali ke wajah Umam. Kamu? Pelayan tua menelan ludah. Kamu anaknya. Umam tidak menjawab. Bukan karena tidak tahu maksudnya, melainkan karena ia takut. Sekali ia menjawab, semua akan pecah terlalu cepat. Pelayan tua menarik napas panjang, lalu berbisik. Aku kenal wajah itu. Aku pernah lihat di gudang lama. Dulu, sebelum semuanya berubah. Umam merasakan tenggorokannya panas. Pak tahu gudang itu. Pelayan tua mengangguk pelan. Aku bukan orang penting. Aku cuma pekerja lama. Tapi aku lihat banyak hal. Aku lihat bagaimana orang baik bisa dijatuhkan tanpa sempat membela. Umam menunduk lebih dalam. Jarinya mengepal, lalu ia paksa lepas lagi. Pelayan tua melanjutkan dengan suara yang makin pelan, seperti takut dinding mendengar. Ayah Nyonya pernah punya sahabat. Orangnya jujur, yang mengurus banyak hal. Tapi suatu hari dia hilang. Kabarnya dia mencuri. Tapi aku tahu dia tidak begitu. Umam menutup mata sebentar. Pelayan tua menggenggam tepi pintu. Setelah itu, rumah ini makin kaya. Tapi suasananya jadi seperti, ada yang selalu ditahan. Umam membuka mata. Nama yang disebut Bapak tadi. Pelayan tua mengangguk cepat, lalu langsung menunduk, seperti takut menyebutnya. Nama itu tidak boleh disebut. Nyonya Helena paling marah kalau dengar. Umam menarik napas pelan. Kenapa? Pelayan tua menatap Umam dengan mata basah. Karena nama itu adalah noda yang mereka kubur. Kalau keluar, banyak yang jatuh. Umam menelan ludah. Termasuk Helena. Pelayan tua tidak menjawab, tapi keheningannya sudah cukup. Tiba-tiba langkah cepat terdengar dari ujung lorong. Suara hak sepatu menghantam lantai seperti ancaman yang mendekat. Pelayan tua langsung mundur setengah langkah. Wajahnya panik. Helena muncul di tikungan lorong. Matanya menatap tajam,
langsung mengunci pelayan tua dan Umam dalam satu pandang. Ada kemarahan yang ditahan, seperti bara yang siap menyambar. "Apa yang kalian lakukan?" Helena bertanya pelan, tapi justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Pelayan tua gemetar. "Nyonya, saya hanya memastikan dia nyaman." Helena melangkah mendekat. "Kamu pikir saya bodoh? Kamu bicara apa dengan dia?" Pelayan tua menunduk semakin dalam. "Tidak ada, Nyonya." Helena menatap Umam. "Kamu?" Umam menjawab lembut. "Pelayan hanya mengantar air." Helena menatap mereka bergantian. Ia tidak percaya, tapi ia juga tidak punya bukti. Ia menahan napas, lalu menunjuk pelayan tua. "Keluar. Jangan ulangi." Pelayan tua pergi tergesa, bahunya gemetar. Helena masih berdiri di depan pintu kamar Umam. Ia menatap Umam lama, lalu berkata dengan suara yang lebih tajam, "Kamu terlalu tenang untuk orang miskin." Umam menunduk. "Ketenangan tidak selalu milik orang kaya, Nyonya." Helena mendengus. "Besok pagi kamu ikut saya. Kita panggil orang yang mengurus ramuan ayah. Di depan semua orang. Saya mau dengar penjelasannya." Umam mengangguk pelan. "Baik, Nyonya." Helena berbalik pergi, tapi sebelum langkahnya jauh, ia berhenti sejenak. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin bertanya, tapi gengsinya menahan. Ia menahan napas, lalu melanjutkan langkahnya lagi. Umam menutup pintu perlahan. Di dalam kamar, ia mengeluarkan foto kusam itu lagi. Menatapnya lebih lama, lalu menyelipkannya kembali ke tas. Ia duduk bersila, menahan dada yang bergetar. Besok pagi, rumah megah ini tidak hanya akan membicarakan mata yang mulai melihat, tapi juga nama yang selama ini dikubur dalam diam. Pagi itu langit cerah, tapi halaman rumah Helena terasa seperti menunggu badai. Air mancur tetap mengalir, burung-burung masih bersuara, namun orang-orang di rumah itu bergerak lebih pelan, seperti takut mengganggu sesuatu yang akan pecah. Helena memanggil semua orang ke halaman. Satpam berjajar rapi. Pelayan berdiri di pinggir dengan kepala menunduk. Dokter keluarga dipanggil lagi, bukan untuk membantu, melainkan untuk jadi saksi. Helena berdiri di depan air mancur, gaun kuningnya seperti bendera yang menantang. Umam berdiri 2 langkah di bawah tangga, tangan di depan, wajah menunduk, namun dadanya tetap tegak. Ia merasakan napasnya sendiri. Ia tidak ingin marah, tapi ia juga tidak ingin kebenaran dibiarkan kabur seperti mata ayah Helena kemarin. Ayah Helena didorong keluar dengan kursi roda. Kali ini ia tidak memakai kain penutup. Matanya masih merah, namun ia sudah bisa menatap bentuk. Ia memicingkan mata pada cahaya, lalu berhenti saat melihat Helena. "Ayah, duduk di sini," Helena berkata tegas. Ayah Helena mengangguk pelan. Tangannya bergetar, tapi ia tampak lebih sadar. Ia seperti orang yang menahan air mata sejak malam, lalu memilih tidak menahannya lagi. Helena memanggil orang kepercayaannya, orang yang selama ini membawa ramuan dan bicara paling sopan. Pria itu datang dengan senyum rapi, baju bersih, rambut licin, dan mata yang terlalu tenang. "Ada apa, Non?" Ia bertanya seperti tidak ada masalah. Helena menunjuk botol ramuan yang diletakkan di atas meja kecil. "Ini, kamu yang siapkan." Pria itu mengangguk. "Iya, sesuai yang dokter sarankan." Dokter keluarga berdehem, mencoba menjaga jarak dari jebakan. "Saya tidak pernah menyarankan cairan itu. Saya hanya memberi daftar obat." Pria itu tersenyum tipis, lalu mengubah wajahnya jadi polos. "Mungkin saya salah paham, dokter." Helena menatap Umam. "Kamu bilang ini jejak manusia. Jelaskan di depan semua orang." Umam menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat halaman terasa sunyi. "Saya tidak menuduh sembarang, Nyonya. Saya hanya melihat tanda. Botol ini punya aroma yang bukan sekadar ramuan biasa. Ada campuran yang membuat tubuh lemah pelan-pelan, membuat saraf seperti dipukul halus, lalu mata ikut padam." Pria itu tertawa kecil. "Wah, santri sekarang jadi ahli obat." Helena membentak. "Diam." Umam menatap pria itu sebentar, lalu menatap ayah Helena. "Pak, sejak kapan Bapak minum ini?" Ayah Helena menarik napas panjang. "Sejak aku bilang mataku kabur. Dia yang paling cepat datang. Dia bilang itu vitamin." Pria itu segera memotong. "Saya hanya membantu. Saya peduli pada Bapak." Umam mengangguk pelan.
Peduli itu tidak membuat orang menutup mata lebih cepat. Pria itu masih tersenyum, tapi senyumnya mulai kaku. Helena menatap ayahnya. Ayah pernah merasa apa setelah minum ini? Ayah Helena memejam pelan, mengingat. Pusing, dada sesak, lalu gelap. Pelayan tua yang berdiri di pinggir menggigit bibir sampai hampir berdarah. Ia menunduk dalam, seolah tidak sanggup menyaksikan. Helena melihat pelayan tua itu cepat. Kecurigaannya makin tajam. Kamu tahu sesuatu? Pelayan tua gemetar. Nyonya, saya. Helena tidak memberi kesempatan. Ia menoleh ke satpam. Bawa dia mendekat. Pelayan tua dibawa ke depan. Wajahnya pucat. Umam melangkah setengah langkah, lalu berhenti. Ia tidak ingin pelayan itu jadi korban lagi. Pak, Umam berkata pelan pada pelayan tua. Kalau Bapak tahu sesuatu, katakan. Demi Bapak yang sakit. Pelayan tua menutup mata sebentar, lalu membuka lagi dengan air mata. Suaranya pecah. Saya pernah lihat dia mengambil botol dari tas kecilnya. Bukan dari lemari obat. Pria itu langsung mengangkat tangan, pura-pura tersinggung. Itu fitnah. Helena menatap pria itu tajam. Kamu berani bersumpah. Pria itu tersenyum lagi. Non Helena, saya bersumpah. Umam menghela napas pelan, lalu merogoh saku bajunya. Ia mengeluarkan secari kertas tipis dari dalam paket amanah. Kertas itu bukan ancaman. Hanya tulisan tangan yang rapi, berisi tanggal, jam, dan satu catatan tempat. Helena mengernyit. Apa itu? Umam menaruh kertas itu di meja. Kiai menulis ini sebelum saya berangkat. Beliau bilang, kalau saya sampai di rumah Nyonya, saya akan mendengar satu nama, lalu saya akan melihat satu botol. Kiai tidak menyebut siapa, tapi beliau menulis pola. Pria itu menelan ludah, cepat sekali. Tapi cukup untuk terlihat. Helena menatap pria itu lagi. Kamu tahu pesantren itu? Pria itu menahan senyum. Mana saya tahu. Umam mengangkat satu barang lagi, bukan dari paket, melainkan dari tas kecilnya. Ia menarik napas, lalu mengeluarkan foto kusam itu. Pelayan tua langsung menutup mulutnya. Dokter keluarga terpaku. Satpam saling pandang. Helena menatap foto itu dengan wajah bingung, lalu menoleh pada ayahnya. Ayah. Ayah Helena memicingkan mata. Ia mengangkat tangan gemetar, meminta foto itu didekatkan. Umam mendekat, menahan getar di jari, lalu menyodorkan foto itu pada ayah Helena. Ayah Helena menatap lama. Napasnya berubah. Ia menelan ludah, lalu bibirnya bergerak. Matanya berkaca. Suaranya keluar pelan, seperti batu jatuh di dasar sumur. Dia? Helena menahan napas. Siapa? Ayah Helena memejam, lalu membuka lagi, seolah cahaya pagi memaksanya melihat kenyataan yang dulu ia tutupi. Dia sahabatku, orang yang aku biarkan jatuh. Helena membeku. Umam menunduk, menahan dada yang seperti ditarik. Pria kepercayaan itu mencoba tertawa, tapi suaranya pecah. Ia melangkah mundur setengah langkah. Helena melihat gerak itu dan langsung menunjuk satpam. Tahan dia. Satpam bergerak cepat. Pria itu menepis, mencoba kabur, tapi dua satpam menangkap lengannya. Wajahnya berubah dari sopan jadi kasar. Kalian tidak punya bukti? Ia berteriak. Ini cuma omong kosong santri. Umam menatapnya pelan. Bukti bukan hanya kertas. Kadang bukti itu mata yang mulai melihat. Ayah Helena mengangkat kepala. Matanya menatap ke arah suara pria itu. Meski belum tajam, ia seperti mengenali bentuk. Wajahnya menegang, lalu suaranya pecah. Kamu. Helena menoleh cepat. Ayah kenal dia. Ayah Helena mengangguk pelan, lalu menarik napas panjang. Dia dulu ada saat semuanya terjadi. Dia yang menyuruhku diam. Dia yang bilang, kalau aku bicara, bisnis kita hancur. Halaman rumah itu seakan berhenti. Pelayan-pelayan menangis diam-diam. Dokter keluarga menunduk, tidak ingin terlibat. Satpam menggenggam pria itu makin kuat. Helena berdiri seperti patung. Gaun kuningnya tetap indah, tapi wajahnya kini seperti retak. Ia menatap Umam, lalu menatap ayahnya. Ayah, apa yang ayah lakukan dulu? Ayah Helena menangis. Air matanya jatuh pelan, tanpa suara, seperti hujan yang datang setelah kemarau panjang. Umam menunduk. Ia tidak ingin menikmati kehancuran siapapun. Ia hanya ingin amanah ini selesai. Namun sebelum Helena sempat bicara lagi,
Ayah Helena mengangkat tangan lemah, menunjuk foto itu, lalu menunjuk Umam. Suaranya keluar dengan berat yang membuat semua orang pucat. Umam, kamu anaknya. Helena merasa lantai halaman itu menghilang. Kalimat ayahnya tidak keras, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat udara seperti patah. Foto kusam di tangan Umam mendadak terlihat seperti cermin yang memantulkan masa lalu, dan Helena tidak siap melihat apapun di sana. Apa? Helena berbisik, hampir tidak terdengar. Ayah Helena mengangkat tangan gemetar, seperti ingin meraih wajah Umam, memastikan lagi. Matanya masih tidak sepenuhnya jelas, tapi hatinya seperti sudah mengenali. Aku ingat senyum itu, suara ayah Helena serak. Aku pernah lihat kamu kecil, di depan gudang, kamu memegang tangan ibumu. Umam memejam. Dadanya bergetar. Ia menahan agar air mata tidak jatuh di depan orang-orang yang dulu menginjak keluarganya, tapi air mata tidak selalu bisa diperintah. Helena menatap Umam tajam, bukan lagi tatapan sombong, melainkan tatapan panik yang berusaha menemukan jalan keluar. Jadi ini balas dendam? Helena menuduh. Suaranya meninggi agar ia bisa berdiri. Kamu datang untuk mempermalukan kami. Umam menggeleng pelan. Kalau saya ingin mempermalukan, saya tidak perlu menolong ayah nyonya. Helena tertawa pendek, getir. Kamu menolong supaya terlihat suci. Umam menunduk, menahan sakit yang muncul dari kata-kata itu. Saya menolong karena amanah. Dan karena saya tidak sanggup membiarkan orang tua itu tenggelam di gelap. Ayah Helena menangis, napasnya tersengal. Umam, aku bersalah, aku membiarkan ayahmu jatuh. Pelayan-pelayan menunduk. Satpam yang menggenggam pria kepercayaan itu menatap tanah. Pria itu masih mencoba memberontak, tapi suaranya kini terdengar seperti jeritan sia-sia. Helena berdiri kaku, bibirnya bergetar. Ia menatap ayahnya dengan mata yang penuh campuran marah dan hancur. Ayah bilang apa? Helena berbisik. Ayah bilang membiarkan orang jatuh. Ayah Helena mengangguk lemah. Aku takut. Aku pilih diam. Aku pilih aman untuk bisnis. Helena menggeleng, seolah menolak kenyataan itu. Tidak mungkin. Ayah tidak begitu. Ayah Helena menghela napas berat. Aku begitu, Helena. Dan sekarang Allah sedang tunjukkan padaku betapa gelapnya hidup tanpa jujur. Kata Allah membuat Helena menutup mata sejenak. Ia tidak siap mendengar ayahnya menyebut itu dengan suara orang yang benar-benar menyesal. Helena menatap Umam lagi. Kali ini tatapannya tidak sekeras tadi, tapi lebih tajam karena takut. Jadi ayahmu. Helena menelan ludah. Ayahmu yang dituduh mencuri itu. Umam mengangguk pelan. Iya, nyonya. Pelayan tua tidak tahan. Ia menangis, suara tangisnya kecil, seperti takut dimarahi. Dia orang baik. Nyonya, saya lihat sendiri. Helena membentak pelayan tua, lebih karena panik daripada marah. Diam. Pelayan tua langsung menunduk, tapi air matanya tidak berhenti. Umam menatap Helena pelan. Ayah saya meninggal membawa malu yang bukan miliknya. Ibu saya meninggal membawa lelah yang tidak pernah disembuhkan. Helena tersentak. Dokter keluarga memalingkan wajah. Satpam menelan ludah. Helena menggenggam gaunnya sendiri, seperti menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Kamu datang untuk apa? Umam menarik napas panjang. Untuk menyelesaikan amanah Kiai. Untuk menyelamatkan mata ayah nyonya. Dan untuk memastikan racun itu berhenti. Helena menoleh cepat pada pria kepercayaan yang masih ditahan. Racun. Pria itu menyeringai. Wajahnya kini tidak lagi sopan. Kalian semua baru sadar sekarang. Kalian pikir kekayaan ini bersih. Helena berjalan mendekat dengan langkah cepat. Kamu yang meracuni ayah saya. Pria itu tertawa kasar. Aku hanya meneruskan permainan lama. Dulu ayahmu menutup mata pada orang miskin. Sekarang aku menutup matanya sungguhan. Ayah Helena tersentak, lalu batuk keras. Helena menoleh panik, lalu menggenggam tangan ayahnya. Untuk pertama kali, genggamannya tidak kaku. Genggamannya seperti anak yang takut kehilangan. Umam bergerak cepat, memeriksa napas ayah Helena, lalu memberi isyarat agar ia ditenangkan. Pak, tarik napas pelan. Jangan ikut marah. Ayah Helena mengangguk lemah, lalu menatap Umam dengan mata basah. Umam, aku minta maaf. Helena mendengar kata itu dan dadanya seperti diremas. Ia menatap Umam, lalu menatap ayahnya, lalu menatap semua orang yang kini tahu aib keluarganya. Helena ingin berlari.
Ingin menutup pintu rumah. Ingin menutup telinga. Tapi tatapan ayahnya menahan Helena di tempat. Tatapan itu bukan tatapan orang kaya, melainkan tatapan orang tua yang akhirnya jujur dan takut. Umam menunduk. Suaranya pelan, tapi jelas. Saya tidak datang untuk membuat nyonya jatuh. Saya datang supaya kebenaran berdiri. Helena menelan ludah. Kebenaran itu akan menghancurkan segalanya. Umam mengangguk pelan. Mungkin. Tapi yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh suatu hari. Lebih baik runtuh sekarang saat masih bisa diperbaiki. Helena memejam. Air mata yang ia tahan sejak kemarin akhirnya menetes satu, lalu cepat-cepat ia seka. Namun satu tetes itu cukup untuk membuat semua orang tahu, perempuan yang tadi sombong itu sedang tenggelam. Ayah Helena mengangkat tangan lemah, meraih tangan Helena dan Umam sekaligus, berusaha mempertemukan. Tangannya gemetar, tapi niatnya jelas. Helena, ayah Helena berbisik. Minta maaf, dan perbaiki. Helena menatap tangan ayahnya yang memegang tangan Umam. Ia melihat kulit Umam yang kasar, bekas kerja keras. Ia melihat wajah Umam yang menahan luka tanpa membalas. Dan ia merasakan sesuatu yang asing dalam hidupnya. Malunya lebih berat daripada kekayaan. Helena membuka mulut, mencoba bicara, namun suaranya pecah. Ia menunduk pelan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada orang miskin. Umam, suaranya gemetar. Saya. Umam menunduk, tidak menuntut, tidak memaksa. Helena menarik napas, lalu kata-kata itu akhirnya jatuh, pelan tapi nyata, seperti batu yang dilepas dari dada. Maaf. Di sekeliling mereka, tidak ada yang bersuara. Bahkan air mancur terdengar lebih pelan. Satpam yang menahan pria itu menatap tanah. Pelayan tua menangis tanpa menutupi. Umam tidak tersenyum. Ia hanya menunduk lebih dalam, seolah mengatakan bahwa maaf saja tidak cukup, tapi itu awal yang bisa menyelamatkan banyak orang. Helena menatap botol ramuan di meja kecil, lalu menatap pria kepercayaan itu. Bawa dia ke polisi, Helena berkata, suaranya masih gemetar, tapi kini ada ketegasan yang berbeda. Bukan ketegasan yang sombong, melainkan ketegasan orang yang akhirnya memilih benar meski sakit. Satpam menarik pria itu pergi. Pria itu masih meronta, tapi suaranya tenggelam di lorong gerbang. Helena menoleh pada Umam, matanya merah. Apa yang kamu mau? Umam menjawab lembut. Saya mau ayah nyonya sembuh total. Dan saya mau nama ayah saya dipulihkan. Bukan untuk saya, tapi untuk ibu saya yang sudah lama menangis di tanah. Ayah Helena menangis lagi. Helena memejam, lalu mengangguk pelan, seperti orang yang akhirnya menyerah pada kebenaran. Dan di tengah halaman rumah yang dulu menjadi tempat hinaan, semua mulut terkunci, karena mereka menyadari satu hal yang paling menakutkan. Santri miskin yang mereka remehkan ternyata membawa kebenaran yang tidak bisa dibeli. Hari-hari setelah kejadian di halaman itu berjalan pelan, seperti luka yang sedang dijahit. Rumah megah Helena tidak lagi terdengar seperti tempat pesta. Yang terdengar justru langkah-langkah hati-hati, suara pelayan yang bicara pelan, dan sesekali suara kursi roda yang bergerak, menggeser sunyi dari satu ruangan ke ruangan lain. Ayah Helena tidak langsung pulih total, tapi matanya terus membaik. Setiap pagi, Umam datang, bukan sebagai tamu yang ditoleransi, melainkan sebagai orang yang diam-diam ditunggu. Ia tetap sederhana. Ia tidak pernah menuntut kamar terbaik. Ia tidak pernah menuntut dihormati. Ia hanya melakukan yang harus dilakukan, lalu kembali menunduk saat orang memandangnya. Helena juga berubah, tapi bukan perubahan yang manis dari awal. Ia berubah seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Masih gemetar, masih marah, tapi tidak bisa lagi pura-pura tidak terjadi apa-apa. Pada suatu sore, Helena duduk di ruang kerja, menatap berkas lama yang dibawa pelayan tua dari gudang arsip. Berkas itu berdebu, mapnya kusam, namun namanya masih jelas. Nama ayah Umam tertulis di sana, disertai cap dan catatan yang dulu dijadikan alasan untuk menuduh. Helena membaca pelan, lalu menutup map itu dengan tangan gemetar. Ia memanggil orang kepercayaannya yang lain, meminta laporan, meminta kronologi, meminta siapa saja yang terlibat. Banyak yang menunduk, banyak yang mengelak, tapi kali ini Helena tidak lagi menutup mata. Helena menagih satu demi satu, bukan untuk menghukum tanpa arah, tapi untuk membuat terang. Di ruang sebelah, ayah Helena duduk menghadap jendela. Ia mencoba melihat langit. Matanya masih sering perih, tapi ia memaksa menatap terang,
seolah ingin membayar tahun-tahun saat ia memilih gelap. Umam berdiri di dekat pintu, menunggu ayah Helena selesai. Ayah Helena memanggil Umam dengan suara pelan. Umam. Umam mendekat, menunduk. Iya, Pak. Ayah Helena menelan ludah. Aku malu menatapmu. Umam diam sejenak, lalu menjawab lembut. Malu itu tanda hati masih hidup. Pak. Ayah Helena menangis. Tangannya meraba lengan Umam pelan, seperti orang tua yang ingin memegang kebenaran yang dulu ia lempar jauh. Aku akan pulihkan nama ayahmu. Suara ayah Helena bergetar. Aku akan bicara pada semua orang. Aku akan akui aku salah. Umam memejam. Dadanya sesak, tapi kali ini bukan sesak yang menusuk, melainkan sesak seperti pintu lama yang akhirnya dibuka, dan udara masuk pelan-pelan. Di luar rumah, orang-orang mulai mendengar kabar. Ada yang datang ingin tahu, ada yang ingin menertawakan, ada yang ingin mencium perubahan seperti pencium bau skandal. Helena menerima semua itu dengan wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak lagi sibuk menjaga citra. Ia sibuk memperbaiki. Beberapa hari kemudian, Helena datang ke pesantren. Tidak memakai pengawalan berlebihan. Tidak memakai pakaian yang berkilau. Ia hanya datang dengan wajah lelah, mata merah, dan langkah yang untuk pertama kalinya tidak terdengar seperti ancaman. Ia duduk di serambi, di lantai, di depan Kiai yang dulu mengirim paket. Kiai tidak menatap Helena seperti menilai. Kiai menatap Helena seperti menatap manusia yang baru saja jatuh dan ingin berdiri. Helena menunduk dalam. Suaranya pecah. Saya salah. Kiai tidak menjawab cepat. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata dengan tenang, yang paling sulit bukan mengaku salah, tapi berhenti mengulangnya. Helena menangis. Tangisnya tidak seperti tangis orang kaya yang takut kehilangan harta. Tangisnya seperti tangis anak kecil yang baru sadar. Selama ini ia menggenggam besi, bukan menggenggam hati. Helena kemudian membuat keputusan yang tidak diduga banyak orang. Ia membangun klinik kecil untuk warga sekitar pesantren. Ia menanggung biaya pengobatan untuk orang-orang yang dulu tidak sanggup membeli obat. Ia menyediakan beasiswa santri, bukan untuk pamer, tapi untuk memastikan tidak ada lagi anak muda yang terpaksa putus sekolah karena miskin. Ia juga mengadakan pertemuan dengan para pekerja lama, mengundang keluarga-keluarga yang pernah terdampak kasus lama. Di depan mereka, ayah Helena bicara dengan suara lemah tapi jujur. Ia mengakui kesalahan, menyebut nama ayah Umam dengan hormat, dan meminta maaf pada keluarga yang pernah ia biarkan jatuh. Malam itu, Umam berdiri di pinggir ruangan, tidak menuntut disorot. Ia hanya menatap ke satu titik, seolah sedang berbicara dalam hati pada ibunya yang sudah lama tiada. Helena berjalan mendekat, pelan. Ia tidak lagi berdiri dengan tangan terlipat. Tangannya menggenggam ujung jilbab tipis yang kini ia pakai, seolah ingin menenangkan dirinya sendiri. Umam, Helena memanggil, suaranya rendah. Umam menunduk. Iya, Nyonya. Helena menggeleng pelan. Jangan panggil saya begitu. Umam menatap sebentar, lalu mengangguk. Helena menarik napas, lalu berkata pelan, saya tidak bisa mengembalikan semua yang hilang. Tapi saya bisa berhenti menambah luka. Umam menunduk lebih dalam. Itu sudah besar. Helena menatap Umam, matanya masih merah, tapi kini ada sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Ketulusan yang tidak dibuat. Di halaman rumahnya, air mancur kembali mengalir seperti biasa. Tapi suasananya berbeda. Tidak lagi seperti pamer kemewahan. Ia seperti saksi, bahwa tempat yang dulu dipakai untuk menghina, kini dipakai untuk meminta maaf dan memperbaiki. Di hari terakhir Umam datang, ayah Helena sudah bisa melihat lebih jelas. Ia menatap Umam lama, lalu menggenggam tangannya dengan lemah namun penuh rasa. Terima kasih, ucap ayah Helena. Bukan hanya untuk mataku, tapi untuk hatiku. Umam tersenyum tipis, lalu menunduk. Semua karena Allah, Pak. Helena berdiri di samping ayahnya. Ia menatap Umam, lalu berkata lirih, kalau kamu mau, kamu bisa datang kapan saja. Umam menatap tanah sebentar, lalu menjawab lembut. Saya akan datang kalau dibutuhkan. Tapi saya juga harus pulang, melanjutkan hidup saya. Helena mengangguk, menahan air mata. Umam melangkah pergi melewati halaman, melewati air mancur, melewati gerbang besi yang dulu terasa seperti tembok. Kali ini, langkahnya lebih ringan. Dan di belakangnya, Helena tidak memanggil lagi, tidak menahan, tidak menguasai.
Ia hanya berdiri diam, membiarkan orang yang pernah ia rendahkan pergi dengan kehormatan yang utuh.